Pemirsa, potensi pertumbuhan Indofood CBP sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis consumer goods. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Indofood CBP bersama Head of Research MNC Sekuritas, Edwin Sebayang. Selamat pagi, Pak Edwin. Selamat pagi, Mas Rudi. Ini kalau kita bicara soal Indofood CBP, ini kan kemarin mereka mengakuisisi Pine Hill. Nah, Ya. dulu saya ingat betul beberapa waktu lalu ketika rencana akuisisi ini muncul, ini respons pelaku pasar nampaknya kurang begitu baik begitu ya. Tapi nampaknya ini justru kelihatannya ada aura yang positif setelah akuisisi ini selesai. Begitu nggak kira-kira? Iya, Mas. Jadi memang kalau kita lihat lebih mendalam dari laporan keuangan, lalu dari market share-nya, dari perkiraan pertumbuhan, dan memang ternyata lebih banyak jauh manfaatnya daripada mudaratnya, Mas. Oke. Ini kalau kita bicara soal setelah mengakuisisi Pine Hill ini kalau saya tidak salah Indofood ini menargetkan cukup tinggi laba per tahunnya ini sampai sekitar 20%. Apakah itu mungkin? Menurut saya justru itu sangat-sangat konservatif ya, karena perkiraan kami itu bisa mencapai kurang lebih sekitar tahun 2021 sampai 2022 nanti itu antara 30-35%, Mas, perkiraan kenaikannya. Sampai 35%? Ya. Nah, ini dampaknya mungkin pemirsa juga pengen tahu juga, Mas Edwin. Ini dengan Pine Hill Company yang diakuisisi, ini akan seperti apa? Di luar soal tadi targetnya kemungkinan ini akan kalau seandainya tidak konservatif bisa lebih sampai 35%. Ini Ya. dari pasar, penguasaan pasar dan segala macam ini akan seperti apa? Iya, jadi kalau kita lihat ini kan di 8 negara, dan kalau kita lihat jumlah penduduk dari 8 negara itu sekitar 550 jutaan. Nah, itu bisa naik ke beberapa tahun ke depan mungkin bisa sekitar 8 jutaan. Itu pertama, jadi dari pangsa pasar akan naik signifikan. Lalu kedua, Mas, bisa terjadi kenaikan untuk average selling price itu di 8 negara itu kurang lebih sekitar 2 sampai sekitar 25%, ya kan? Nah, sementara di Indonesia itu kenaikannya kalau misalnya kita lihat kurang lebih sekitar 5%-an, Mas. Nah, lalu kita lihat juga dari rencana untuk kenaikan harga mie-nya sendiri juga, kalau Indonesia kan juga nggak begitu besar. Jadi memang kalau kita lihat ke depannya justru pangsa pasar terbesar itu dilihat dari kenaikan harga mie-nya, dilihat dari kenaikan jumlah penduduk segala macam. Seharusnya sih lebih besar nanti di luar negeri, Mas, yang 8 negara itu. Oke. Nah, ini kalau kita bicara Pine Hill Company, sebetulnya ketika mereka ini beroperasi di 8 negara itu, produk-produk Indofood sebelumnya, apakah juga sudah ada di negara-negara di mana Pine Hill itu juga beroperasi? Artinya memang sebelumnya di negara itu juga mereka ada semacam kompetisi antara produknya Indofood dan Pine Hill. Saya rasa sih enggak, karena kalau kita lihat Pine Hill itu di 8 negara itu menguasai pangsa pasar antara 40 sampai 90%, Mas. Jadi memang itu di luar daerah pemasaran dari ICBP sendiri, Mas. Oke. Nah, ini dengan bergabungnya Pine Hill dengan Indofood ini untuk pasar global untuk produk-produk Indofood itu ini boleh kalau saya bilang ini menjadi penantang yang luar biasa sebetulnya untuk pasar dunia, atau bagaimana, Pak? Iya, kalau kita lihat dari 8 negara ini kan memang kebanyakan itu kalau di Eropa ada di Turki, di Serbia, ya kan. Kalau di negara Timur Tengah ada Arab Saudi, ya. Kalau kebanyakan juga ada di daerah-daerah Afrika juga, Mas, ya. Ada di di Ghana, ya, di Kenya gitu. Jadi memang kalau kita lihat cukup beragam dari sisi wilayahnya. Nah, jadi mungkin tinggal dari negara-negara tersebut dilakukan ekspansi, karena seperti di Turki itu kan hub-nya daripada Eropa kan banyak barang masuk juga ke negara-negara Eropa lain. Lalu kalau kita dari Arab Saudi, lalu dari Maroko kan untuk daerah-daerah mungkin Arab, ya. Kalau Afrika itu kan ada Kenya, ada Ghana, ya kan. Nah, itu sebagai sumber juga untuk negara-negara. Jadi mereka bukan hanya menguasai negara, tetapi bisa ekspansi untuk benua juga, Mas, nanti. Oke. Nah, kalau untuk produknya sendiri, Mas Edwin, selain mie instan, sebetulnya produk apa lagi yang cukup diterima di pasar dunia dari produk-produk ICBP? Iya, mereka kan sudah juga mengembangkan kayak misalnya produk-produk pasta, fettuccine dan segala macam, Mas. Jadi memang mereka pengembangan diversifikasi daripada produk, bukan hanya mie yang mereka hasilkan, Mas. Oke, jadi mungkin disesuaikan juga dengan kebutuhan pasar di
di mana dia yang dituju ya. Ya. Mas Edwin, ini kalau kita melihat pembagian dividen yang kemarin itu hampir sekitar 50% dari laba kalau saya tidak salah. Ini menurut Anda angka ini bagaimana? Apakah ini luar biasa atau ini biasa saja bagi ICBP atau bagaimana? Menurut saya sih itu udah cukup bagus Mas ya, kalau dibandingkan dengan emiten-emiten lain. Dan kalau kita lihat kan justru dengan bergabungnya Pine Hill masuk ke dalam itu nanti ada perkiraan kenaikan daripada earning per share, ya saya katakan tadi mungkin sekitar 30-35%, otomatis nantinya mungkin dividen payout ratio itu tergantung nanti juga hasil RUPS nanti ya setiap tahunnya itu bisa ditingkatkan. Nah situ juga salah satu keuntungan bergabungnya Pine Hill di dalam ICBP, Mas. Oke, Mas Edwin, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Baik. Pemirsa, Corporate Action akan kembali usai jeda. Sesaat. Kembali di Corporate Action, pemirsa, Indofood CBP sukses makmur merupakan emiten papan utama di Bursa Efek Indonesia. Rekan Julita Telombanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Julita. Baik, terima kasih Rudi. Dan pemirsa, Indofood CBP sukses makmur menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak IPO maksud kami 10 tahun yang lalu. Kita simak datanya. Nah, ini dia PT Indofood CBP sukses makmur TBK, pemirsa. Kodenya adalah ICBP, IPO pada 7 Oktober 2010, masuk ke papan utama. Sektornya adalah consumer goods industry, subsektornya adalah food and beverage. Dan selanjutnya kita lihat pemegang saham dari PT Indofood CBP sukses makmur ini. Kita lihat masyarakat memiliki paling banyak saham, yaitu dari sini masyarakat memiliki 19,47%, kemudian PT Indofood sendiri memiliki 80,53% saham atau 9.391 miliar lembar saham. Dan selanjutnya kita lihat pergerakan nilai saham ICBP sejak awal tahun. Pada Januari tercatat di harga Rp11.150 per lembar saham. Kemudian pada bulan berikutnya turun sedikit ke angka 11.000. Pada bulan Maret anjlok ke 8.300. Nah, pada bulan April kembali naik ke harga 10.350. Pada Mei kembali turun 8.150. Pada bulan Juni, Juli hingga Agustus perlahan naik, sehingga pada bulan Agustus tercatat di harga Rp10.425 per lembar saham. Dan pada 25 September tercatat cukup stabil di harga Rp10.050 per lembar sahamnya. Yaitu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Rudi. Baik, terima kasih Julita. Dan pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Edwin Sebayang. Mas Edwin. Ya. Mas, ini kalau tadi kita melihat grafik yang disampaikan rekan Julita, ini gerakan grafisnya itu dari awal tahun sampai sekarang ini seperti huruf W. Ada 2 bottom di bawahnya itu. Yang pertama saya kira itu karena pandemi ya. Iya. Tapi kalau di Maret itu bahkan lebih rendah daripada saat pandemi itu kenapa itu Mas? Ya, waktu di Maret kan memang IHSG juga berada di level 4.000. Jadi memang keimbas dari keseluruhan market aja sih, Mas. Oke. Nah, untuk yang bulan Mei itu kenapa, Mas? Apakah karena memang sentimen Pine Hill ini atau bagaimana? Ada juga sentimen Pine Hill kemarin dan juga kan pemberlakuan PSBB, ya kan? Nah, itu jadi membuat kemarin agak sedikit turun. Oke. Nah, ini kalau kita melihat kan pergerakannya saat ini sekarang sudah jauh lebih membaik ya. Nah, ini diperkirakan sampai akhir tahun Anda memperkirakan saham ICBP ini sampai berapa, Mas Edwin? Iya, kalau misalnya kita lihat memang laba bersih mereka nanti naik di akhir tahun minimal sekitar 30-35%, bukan mustahil menurut saya sih bisa sampai ke level 11.500 Mas untuk fair value-nya. Jadi range-nya mungkin sekitar 11.1 sampai 11.9, tapi fair value-nya itu sekitar 11.500. Oke. Nah, untuk bisa mencapai itu, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama pastinya pendapatan dari ICBP itu minimal harus sekitar 45 sampai 46 triliun, ya kan. Lalu kalau kita lihat laba bersih mereka juga diharapkan bisa mencapai sekitar 5,7 triliun di akhir tahun 2020 ini, Mas. Sehingga harga level yang saya sebutkan tadi itu bisa tercapai karena kan harga saham akan mengikuti kinerja fundamentalnya. Dan saya yakin itu akan bisa tercapai. Oke. Apa yang membuat Anda yakin? Artinya kan kalau kita bicara soal pandemi sekarang berpengaruh.
Terus kompetisi juga bukannya tidak sedikit kan? Iya, jadi begini, itu karena termasuk akuisisi ya. Dan kalau kita lihat juga sebelum akuisisi sendiri, laba bersih daripada ICBP kan naiknya kurang lebih sekitar 35%, Mas. Jadi kita perkirakan pun nanti akhir tahun range antara 30-35, ya itu kan udah memasukkan juga kemarin ada PSBB segala macam. Walaupun kita lihat memang di dalam negeri pendapatannya naik kurang lebih sekitar 4%. Nah, tadi disebutkan setelah nanti September udah ada masuk pendapatan dari Pine Hill, nah itu akan bisa juga men-check up, bisa juga mendorong dari pendapatan dalam bersih dari ICBP sendiri, Mas. Oke. Produk ICBP yang paling banyak berkontribusi terhadap revenue apa, Mas? Pastinya adalah mie. Baru setelah itu produk-produk turunannya tadi kan mereka yang saya sebutkan tadi ada mungkin fettuccine, lalu juga spaghetti dan segala macam. Jadi ada juga bumbu sebetulnya kan, tapi yang paling utama adalah memang mie, Mas. Oke, baik. Mas Edwin, terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Rudi, selamat pagi Mas.